jumpa lagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas tentang topik yang saat ini sedang hit, yaitu adalah gamification. Nah, untuk tema yang akan saya sampaikan dalam video kali ini adalah tentang bagaimana sih mengemas pembelajaran dengan metode gamification. Nah, kenapa ini kita angkat di dalam video kali ini? Karena ini berguna untuk memotivasi bagi mahasiswa maupun bagi siswa, terutama video ini khusus untuk Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu guru yang sedang menyiapkan pembelajaran. Nah, sedang saat ini posisi adalah selalu pemberlakuan pembelajaran daring karena kondisi COVID-19, maka motivasi ataupun bagaimana supaya bisa mengimprove retensi, meningkatkan retensi dari siswa maupun mahasiswa, ini bisa efektif. Nah, untuk itu gamification ini adalah salah satu solusi, alternatif solusi yang bisa kita terapkan. Oke, tentang gamification itu sendiri, tentunya kita akan bertanya-tanya sebenarnya gamification itu apa? Kenapa ini dikatakan menarik dan kenapa saat ini sedang hit? Jadi latar belakangnya ini adalah dari game atau dari aplikasi game yang sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Posisi game ini saat ini sangat diminati oleh hampir semua orang, baik dari usia yang mungkin sudah matang sampai dengan usia-usia yang masih anak-anak. Nah, tentunya dengan fenomena seperti ini, game ini ada sisi menarik yang membuat pemain atau membuat user itu ingin memainkan. Nah, berangkat dari fenomena menariknya game inilah kita untuk disiplin ilmu informatika mengembangkan yang namanya gamification. Nah, gamification atau kalau bahasa Indonesia itu gamifikasi adalah penggunaan dari teknik game, ya, penggunaan dari teknik game, cara berpikir game, dan mekanika game untuk meningkatkan retensi dan motivasi pada sistem non-game. Jadi intinya gamification ini adalah kita bagaimana caranya menggunakan komponen-komponen game yang mana fungsinya itu digunakan untuk meningkatkan retensi atau keterlibatan pengguna maupun motivasi pengguna untuk melakukannya. Di mana pada sistem yang bukan game. Jadi kalau sudah gamification itu pasti bukan game, gitu ya. Gamifikasi bukanlah game. Dia adalah sistem yang mana di sini menggunakan komponen-komponen game. Nah, tentunya kita bisa menerapkan di berbagai bidang, salah satunya adalah dalam pendidikan atau dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan coba lebih detail lagi membedakan apa sih game, kemudian ada lagi istilah game edukasi atau game based learning, ada juga istilah gamification. Nah, perbedaannya ini apa? Nah, kalau di dalam tabel ini, tabel-tabel pengertian konsep ini dibagi beberapa poin ya, tapi pada intinya perbedaan antara game based learning dan gamification itu seperti ini. Jadi kalau game ini adalah tujuannya untuk kesenangan atau untuk having fun. Jadi objektifnya itu adalah untuk kesenangan atau entertain. Sedangkan game based learning adalah dengan game ya, jadi dengan mengemas sebuah pesan dalam bentuk game yang tujuannya untuk supaya dari pesan itu peserta atau mungkin player atau pemain itu bisa mendapatkan pesan tersebut, yaitu pesan edukasi. Nah, sedangkan gamification adalah penggunaan komponen-komponen game. Jadi dalam game itu misalnya ada poin, ada leaderboard, ada avatar, dan seterusnya. Itu diterapkan di dalam sistem non-game yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memotivasi.
untuk memotivasi, untuk meningkatkan retensi dari pemain. Nah, itu perbedaan secara global ya. Jadi itu. Kemudian kalau kita lebih detail lagi ya, kita lihat apa sih perbedaannya. Misalnya saya mengilustrasikan sebuah game ya, game yang namanya game hopscotch. Nah, game hopscotch ini adalah game yang mana pemain itu diminta untuk mencapai melempar objek, kemudian dari objek tersebut misalnya terlempar di dalam satu nomor dalam kotak itu, maka pemain harus melompat sesuai dengan urutan sesuai dengan langkah-langkah sehingga mencapai tujuan pada objek yang dilempar itu tadi. Nah, game kalau dari sisi game ini adalah, atau game series ini adalah sebuah permainan. Artinya permainan yang di situ ada tujuannya. Tujuannya kalau ini tadi permainan hopscotch tadi tujuannya adalah untuk mencapai target lemparan itu tadi. Kemudian aturannya bagaimana? Aturannya melempar objek lingkaran merah ke nomor yang di kotak, lalu melompat menuju objek, misalnya gitu ya. Kemudian objeknya apa? Lingkaran. Kemudian subjeknya apa? Player, pemain. Nah, itu seperti itu game. Sehingga hasilnya itu tadi mencapai tujuan. Kalau sudah mencapai tujuan, maka dia akan mendapatkan reward atau mungkin poin yang sudah dijanjikan dalam permainan tersebut. Nah, lalu perbedaannya dengan game based learning apa? Misalnya dengan permainan yang sama, dengan permainan hopscotch. Kalau ini kita lihat dari sudut pandang game based learning itu ada pada apanya? Ada pada pelajaran latihan menghitung deret misalnya. Jadi artinya ini tidak semua game itu mengandung game based learning ya. Jadi ini contohnya saja. Jadi di dalam game hopscotch ini bisa diambil dari sudut pandang game based learning dari sisi menghitung deret tadi. Jadi menghitung deret, misalnya lompat dari angka genap itu lompat berapa langkah, angka ganjil berapa langkah, begitu seterusnya. Jadi misalnya 1 ke 7 berarti 1 ke 3 berapa, ke 5 berapa, kemudian 1 kemudian ke 2 ke 4 berapa. Artinya dengan memainkan game hopscotch tersebut, peserta atau mungkin pemain itu bisa memiliki pengalaman dalam menghitung deret. Nah, seperti itu. Itu untuk game based learning. Nah, kemudian untuk gamification. Nah, gamification ini kalau di dalam permainan hopscotch ini tidak di dalam hopscotch-nya, tapi hopscotch ini bisa diadopsi untuk organisasi misalnya atau untuk kelas. Misalnya di dalam hopscotch itu kan ada capaian-capaian ya, kalau misalnya mencapai pada langkah kesekian mendapat reward dan seterusnya. Maka ini kita bisa adopsi. Jadi subjeknya ini misalnya siswa atau mahasiswa, kemudian mekanikanya adalah mendapatkan award dalam organisasional yang sudah ditetapkan oleh dosen maupun guru. Jadi misalnya siswa yang mungkin mencapai langkah keempat maka mendapatkan reward sekian. Kemudian langkah ke-7 mendapatkan reward sekian. Nah, itu diharapkan dengan adanya reward itu, siswa maupun mahasiswa itu bisa termotivasi untuk mengikuti perkuliahan atau pelajaran yang sudah kita sampaikan di dalam kelas tadi. Nah, itu perbedaan dari ketiganya. Nah, sekarang untuk tools dari game ya, tools dari gamifikasi itu ada banyak. Tools yang menerapkan dari gamification itu ada banyak. Salah satunya misalnya Kahoot. Nah, kenapa Kahoot? Kahoot ini dikatakan sudah berbasis gamification karena di dalam Kahoot ini sudah ada poin-poin atau sudah ada area untuk menampilkan papan prestasi dari pemain. Jadi misalnya siswa atau mahasiswa berhasil menyelesaikan kuis, maka dia skornya sekian, dan dia jika dibanding dengan skor temannya adalah mencapai sekian. Nah, dari situ para mahasiswa maupun siswa akan tahu posisi mana dia berada, berapa skornya, dia termasuk yang terbaik atau tidak. Akhirnya dia akan termotivasi. Kalau misalnya nilainya baik, berarti dia bangga dan mempertahankan prestasinya. Kalau nilainya
nilainya kurang baik, maka dia akan berusaha untuk meningkatkan prestasinya dibanding teman-temannya tadi. Begitu juga untuk kuisis, kemudian kelas craft. Nah, kalau kelas craft ini digunakan untuk melakukan atau digunakan untuk memberikan tambahan terhadap Google Classroom. Nah, nanti ada caranya, nanti kita akan juga bahas insya Allah bagaimana memadukan antara kelas craft dengan Google Classroom. Nah, di Google Classroom sendiri itu juga ada, sudah berbasis gamification. Mana buktinya? Kita bisa memaksimalkan Google Classroom itu sebagai area kompetisi bagi mahasiswa atau bagi siswa untuk berkompetisi terutama penyajian nilainya. Ketika kita menyajikan kuis atau mungkin UAS atau UAS yang berbasis Google Form, maka di situ juga disajikan kesimpulan grafik nilai dari peserta perkuliahan atau peserta pembelajaran itu seperti apa. Nah, dari situ bisa kita share. Dengan kita share dari nilai-nilai itu adalah berbasis gamification. Dengan sendirinya itu akan juga memotivasi atau merangsang ketertarikan dari mahasiswa atau siswa untuk mengikuti mata kuliah atau mungkin pembelajaran yang kita adakan. Nah, ini adalah bagian pertama yang dibahas dalam gamification kali ini. Nah, kita nanti akan berlanjut ke dalam bagaimana menerapkan gamification ini di dalam pembelajaran. Oke, kita akan masuk pada part selanjutnya.